Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang aplikasi fungsi linier, khususnya yang akan saya ulang di sini tentang keseimbangan pasar, bagaimana kita menentukan titik keseimbangan itu. Jadi kita harus tahu harga, keseimbangan, dan jumlah barang ya, keseimbangannya. Jadi jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di video sebelumnya ada 4 soal di slide terakhir itu yang saya suruh kerjakan dan kalian memberikan kolom di komentar. Nah, silakan nanti kita cek ya. Di sini saya akan membahas 2 soal dari 4 soal yang ada di sini. Nah, kita akan masuk ke soal yang bagian A. Nah, di bagian A ini, ya, ada P sama dengan 15 min Q, dan ada fungsi P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kita disuruh menentukan titik keseimbangannya. Jadi, kita harus tahu harga, ya, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan, ya. Karena yang ditanya apa? Yang ditanya adalah ekuilibriumnya. Nah, ini. Ya. Nah, kita lihat dulu, ini fungsi apa? Ini fungsi permintaan. Mengapa? Karena koefisien variabel bebasnya negatif. Ini menandakan hubungan antara variabel bebas, di sini jumlah barang, dengan variabel terikat harga, ini berbanding terbalik. Jadi, kalau harganya turun, maka jumlah barang yang diminta naik, ya. Dan sebaliknya. Atau di sini, jika dia menggunakan samaannya P sama dengan, berarti jumlah barang ini kan, kalau jumlah barangnya semakin naik, jumlah barang yang diminta itu semakin naik, itu kita ya, karena harganya tadi itu menyebabkan harganya itu turun ya di situ. Nah, sebaliknya, di sini adalah fungsi penawaran. Mengapa? Koefisien si variabel bebasnya, Q-nya itu positif, berarti dia searah ya. Jadi, sesuai dengan hukum penawaran. Nah, kalau misalnya harga barangnya, jumlah barang yang diminta di sini, karena ini persamaannya dalam bentuk P sama dengan, berarti ya karena Q-nya tadi bertambah ya, tadi harganya itu ya naik ya di situ ya. Atau membacanya saat harga naik, si Q-nya ini jumlah barang yang ditawarkan ini akan bertambah pula ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cari keseimbangannya. Nah, kita tahu si keseimbangan ini kondisinya adalah jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Nah, karena soal di sini persamaannya sudah dalam bentuk P sama dengan, jadi kita bisa langsung saja kita gunakan PD sama dengan PS. Oke, D yang mana? Yang ini, S yang ini. Jadi 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Oke, Q dengan Q ya. Konstanta dengan konstanta sehingga memudahkannya seperti ini saja. Q-nya yang saya pindahkan. Jadi sini 12, di sini berapa? 1,5 Q. Berarti Q-nya berapa tuh? 12 dibagi 1,5. 8 ya. 12 bagi 1,5. Ya, betul, 8. Nah, ini Q equilibrium. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih, siapa si harga. Saat jumlah keseimbangannya 8, berapa harga di keseimbangannya, di titik keseimbangannya. Nah, caranya silakan substitusikan Q equilibriumnya sebesar 8 ini kemana? Ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Untuk apa? Untuk mendapatkan harga keseimbangan. Silakan dipilih salah satu. Nah, salah satu saja, misalnya ke PD. Gimana? Berarti 15 min Q. Q-nya ganti dengan angka 8. Berarti dapat berapa? 7. Atau
Masukkan ke PS. Salah satu saja ya nanti. Nah, 3 ditambah 0,5 kali 8. 0,5 kali 8 berapa? 4 kan? 4 tambah 3, 7. Oke, berarti P equilibriumnya 7. Nah, sekarang sudah dapat titik equilibriumnya, kita disuruh menggambarkan misalnya. Nah, untuk menggambarkan, seperti yang sebelum-sebelumnya saya informasikan, kalian tinggal pilih, kalian mau menggunakan permisalan atau kalian mau menggunakan titik potong ya. Silakan dipilih mana yang kalian pahami. Nah, untuk saya di sini saya menggunakan titik potong ya. Jadi jika diketahui kan PD sama dengan 15 min Q. Nah, kalau Q-nya 0, berarti kan PD-nya kan 15 min 0, berarti 15. Kalau P-nya yang 0, P-nya yang 0, berarti 0 sama dengan 15 min Q. Berarti Q-nya sama dengan 15 juga. Nah, ini untuk siapa? Untuk si permintaan. Selanjutnya, untuk si PS. PS 3 tambah 0,5 Q. Nah, kalau Q-nya 0, berarti kan 0,5 kali 0 kan 0 ya, berarti PS-nya 3. Nah, kalau harganya yang 0, berarti 0 sama dengan 3 plus 0,5 Q, ya kan? Berarti 3 sama mana? Berarti 3 tetap min 0,5 berarti di sini min 0,5 Q sama dengan 3. Berarti Q sama dengan 3 dibagi min 0,5. Dapat min 6, ya kan? Nah, sudah begini silahkan digambar. Seperti ini. Ini Q, ini Q, ini P. Nah, oke. Selanjutnya, kan sudah P, Q ya. Selanjutnya, silakan masukkan nih. Ini ada nih, kalau Q sama dengan 0, masukkan dulu yang fungsi permintaan. Yang masuk fungsi permintaan. Kalau Q-nya 0, P-nya 15. Q-nya 0, lihat nih. Q-nya 0, ini kan Q 0, P-nya 15. Berarti kan di sini. Berarti di sini. Nah, misal di sini ya. Nah, lalu kalau P-nya 0, ini kan P 0, Q-nya 15, berarti kan ke sini. Nah, 15. Tarik kan, membuat garis itu minimal ada 2 titik. Nah, ini untuk persamaan PD sama dengan 15 min Q. Nah, selanjutnya kita akan buat gambar ya, atau grafik si fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran tadi di sini. Kalau P-nya nih, yang ini. Kalau P-nya Q, mana? Q dulu. Kalau Q-nya 0, P-nya 3 di sini. Kalau P-nya yang 0, Q-nya min 6, misal di sini. Nah, ini nggak kita pakai. Kita pakai yang kuadran yang positif di sini. Nah, ini siapa? Ini si PS. Mana? 3 plus 0,5 Q. Oke. Nah, sekarang di mana titik equilibriumnya? Titik equilibriumnya itu di mana tadi? Saat Q-nya 8, ya kan? Di sini. Dan P-nya P sebesar 7. Nah, inilah yang namanya titik equilibrium. Oke. Nah, paham ya? Nah, kalau kurang paham, kita akan lanjutkan lagi di soal berikutnya. Silakan dilihat dulu. Oke, lanjut. Nah, ini unik. Unik mengapa? Ada dua buah fungsi, yang satu Q sama dengan, yang satunya P sama dengan. Nah, kalian kan mau mencari titik keseimbangan pasar. Jadi,
kondisinya tadi ingat equilibrium itu kondisinya QD sama dengan QS atau kan gitu PD sama dengan PS. Nah, kalian mau yang mana kan kondisinya? Nah, tinggal lihat. Karena persamaan ini ada Q sama dengan dan P sama dengan, ini nggak bisa langsung kita lakukan seperti soal sebelumnya. Berarti kita harus menginverskan salah satu fungsi. Apa sih invers fungsi? Maksudnya menginvers fungsi itu, kita harus membalikkan nih yang posisinya. Misalnya, yang Q sama dengan 160 min 4P. Kita harus invers dulu fungsinya. Invers itu bagaimana? Si P yang awalnya variabel bebas, kita akan jadikan dia variabel terikat. Dan sebaliknya, Q yang variabel terikat, kita akan jadikan dia menjadi variabel bebas. Nah, tinggal pilih kalian mau menginverskan fungsi yang mana. Kalau yang P sama dengan, berarti nanti ini jadi Q sama dengan kan? Nah, jadi Q sama dengan di sini. Nah, berarti nanti bisa dilakukan nih, ini dan ini. Atau yang ini, ya P yang Q sama dengan 160 mau diinverskan. Berarti nanti P sama dengan yang ini, permintaan kan? Permintaan dengan yang ini, penawar. Nah, silahkan pilih. Oke, yang akan saya lakukan, saya memilih Q-nya ya. Q sama dengan 160 min 4P ini akan saya balik. Jadi P-nya saya pindahkan, min 4P jadi 4P. Ini 160 min Q. Oke, jadi P jadikan P kan, karena kondisinya kan P nih. P sama dengan 160 dibagi 4, kan semuanya dibagi 4 ya. Min 1/4 Q. Berapa 160 dibagi 4? 30. Berapa tuh? 40 sah. 40 ya. Oke. P sama dengan 40 min 1/4 Q. Nah, ini kan si PD nih. Nah, si PS kan udah ada tuh. Yang ini. 30 ditambah 2/4 Q ya. Nah, ini 1/4 juga bisa kita jadiin desimal saja. 0,25. PD sama dengan 40 min 0,25 Q. Udah ada PD, udah ada PS. Silahkan kita buat. Berarti PD sama dengan PS. Kan gitu kan ya. Nah, 40 min 0,25 Q sama dengan PS-nya 30 tambah 2,25 Q. Oke, nah berarti di sini 40 kurang 30 sama dengan 2,25 Q tambah 0,25 Q. Berarti kan 10 sama dengan berapa nih? 2,5 ya. 2,5 Q. Nah, berarti Q-nya Q sama dengan 10 dibagi 2,5. Dapatlah 4. Tuh, ini Q equilibrium. Nah, seperti tadi sudah ada Q equilibrium. Silahkan untuk dapat harga keseimbangannya, substitusikan saja ya, substitusikan saja nilai si nilai si ini QE sama dengan 4 ke PD atau PS. Pilih saja yang paling memudahkan kalian ya. Nah, silahkan misalnya kita mau masukkan di sini ya, kita mau masukkan dia di PD sama dengan 40 min 0,25, Q-nya kan 4. Berarti 40 dikurang 0,25 kali 4 itu berapa? 1 kan? Oke, 1. Jadi jawabannya 39. Coba kalau yang mau masukkan ke PS 2,25 kali 4. 2,25 kali 4 itu
9. Jadi kan 30 tambah 9 sama aja 39. Ya kan? Berarti kita dapat nih. Kan P equilibriumnya 39. Nah, oke, tinggal gambar seperti tadi, pakai permisalan saja ya. Nah, di sini si PD kan tadi ini kan. Nah, jadi kalau PD saya tulis lagi lah biar nggak bingung. Nah, 0,25 Q. Berarti kalau Q-nya 0, dan gitu ya, kalau Q-nya 0, PD-nya 40. Kalau PD-nya yang 0, ya kan? PD-nya yang 0 berarti 40 kan diginikan saja. 40 min 0,25 Q. Jadi 0,25 Q sama dengan 40. Q sama dengan 40 dibagi 0,25. Jawabannya 160. Oke. Nah, selanjutnya PS. PS sama dengan 30 tambah 2,25 Q. Kalau Q-nya 0, PS-nya 30. Balikan, kalau PS-nya 0, berarti 0 sama dengan 30 tambah 2,25 Q. Min 2,25 Q, karena pindah jadi negatif ya. Oke, jadi Q sama dengan 30 dibagi min 2,25. Yo, 30 dibagi 2,25. Berapa? Negatif 13,33. Oke, sudah ada, tinggal gambar seperti tadi. Wah, ini ya, dimisalkan saja di sini. Ini P. Nah, kita lihat dulu fungsi permintaan. Kalau P-nya 0, Q-nya 160. Kalau Q-nya yang 0, P-nya 40. Nah, tarik garis ke sini. Nah, ini siapa? Si PD tadi. 40 min 0,25 Q. Nah, selanjutnya kita gambarkan fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran kita lihat kalau Q-nya 0, Q0, P-nya 30 di sini ya. 30 nih. Nah, 30. Kebalikannya, kalau P-nya yang 0, Q-nya negatif 13,3. Nah, ini berarti ke sini ya. Nah, ini dia. Ini siapa? Si PS nih. 2,25 Q. Nah, titik potongnya di mana? Titik potongnya saat Q-nya sebesar 4. Ya, P-nya sebesar sini 39. Nah, ini titik potongnya atau istilahnya titik equilibriumnya di situ. Oke? Nah, bagaimana? Semoga semakin jelas. Nah, silakan dicoba lagi 2 soal yang tadi yang belum kita bahas. Oke? Terima kasih. Selanjutnya yang akan kita bahas bagaimana kalau kita bertemu di keseimbangan pasar yang ada 2 produk. Nah, silakan disimak ya di video berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.